kasih kepada Pak Ustadz sebagai penilai penguji pada hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk melihat proses belajar mengajar yang saya laksanakan pada mata pelajaran AIJ, dan kita memulai proses belajar mengajar kita. Materi kita hari ini yaitu adalah bisa membaca? Apa di atas? Ini. Baik. Sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan bandwidth, saya perlu bertanya kepada anak-anak. Apakah pernah dengar kata yang saya tuliskan di atas? Baik. Kalau pernah mendengar dengan kata yang saya tulis di atas, pastinya anak-anak kami paling tidak sekilas bisa memahami apa yang dimaksud dengan bandwidth. Kalau saya bertanya sekarang, sepemahaman kamu apa yang dimaksud dengan bandwidth? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ya. Bandwidth sepemahaman saya itu kecepatan jaringan. Contohnya jaringan itu seperti kbps. Ya, bagus. KBPS, kecepatan jaringan. Baik. Ada dua pertanyaan besar yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk memahami apa yang dimaksud dengan bandwidth. Yang pertama, apa itu bandwidth? Apa itu bandwidth? Dan kedua, apa itu fungsi dari bandwidth? Baik, sebelum saya menjelaskan pada anak kami apa yang dimaksud dengan bandwidth, silakan lihat video yang berikut. Dengan memperhatikan video ini, nanti anak-anak kami memiliki koneksi internet sebesar 400 megabit per detik. Halo semuanya, selamat datang di channel TV kita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu bandwidth. Apakah kalian pernah merasa penasaran seberapa cepat koneksi internet di rumah atau kantor kalian? Mungkin jawabannya iya, terutama saat membandingkan beberapa provider yang menjual layanan internet. Salah satu faktor pertama yang sering dipertimbangkan adalah kecepatan, baik itu kecepatan download atau upload. Ketika membandingkan layanan, mungkin kalian pernah melihat iklan dari penyedia layanan internet yang menawarkan kecepatan broadband seperti 300 megabit per detik, 400 megabit per detik, atau bahkan 450 megabit per detik. Namun, yang perlu dipahami, kecepatan yang diiklankan bukanlah seberapa cepat data bergerak di jaringan, melainkan seberapa banyak data yang bisa ditransfer dalam waktu tertentu. Istilah untuk ini adalah bandwidth yang biasanya diukur dalam bit per detik, yaitu jumlah bit data yang dapat dikirim dalam satu detik. Untuk lebih mudah memahaminya, anggap bandwidth sebagai jalan raya. Semakin banyak laju jalan, semakin banyak mobil yang bisa lewat dalam waktu yang sama. Jalan yang sempit mewakili jaringan dengan bandwidth kecil
hanya sedikit mobil yang bisa lewat. Sebaliknya video yang berikutnya. Baik, kepada kami pastinya dari video yang sudah kalian lihat tadi, apalah yang bisa kalian simpulkan dari video yang sudah kalian tonton tadi? Ketika kamu bisa menyimpulkan video tadi, maka kamu bisa akan menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, apa itu bengkel? Ada yang bisa menyimpulkan sama kita dari hasil yang sudah ditonton videonya tadi, atau yang sudah dilihat videonya, yang bisa menyimpulkan bagi kita apa itu? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan, Rizky. Sesuai dari yang saya tonton dari video tersebut, yang bisa saya simpulkan kalau sebenarnya Bebek itu adalah kecepatan jaringan. Jadi ketika kecepatan jaringan cuma 300 megabit per detik, maka ketika kita menurut atau mengupload sebuah file, maka kecepatannya agak lambat. Tapi ketika bandwidth tersebut 450 ke atas, maka kecepatan upload atau download sebuah file maka lebih cepat. Ya, bagus sekali. Mewakili dari ilustrasi ini yang sudah dia sampaikan, apalah yang bisa kita simpulkan di sana? Dari gambar yang sudah dijelaskannya tadi, apalah yang bisa kita simpulkan? Iya, silakan. Siapa namanya? Yusni. Dari gambar yang dibahas di ilustrasi di atas, dapat kita simpulkan kalau misalkan battery-nya besar, dia bisa menampung banyak pengguna. Sedangkan kalau battery-nya kecil, jadi dia tidak bisa menampung lebih banyak pengguna. Yang dia bicarakan di sini apa kan? Ada dua yang dia bicarakan di sini. Apa itu? Yang pertama, ya kecepatan. Yang kedua,